Muhammadiyah Kota Bengkulu menginstruksikan, menginstruksikan kepada kita semuanya untuk melakukan infak dan sedekah, terutama untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah di Cianjur. Kalau tidak salah ada 268 atau lebih yang meninggal dunia, ditambah 150 itu masih dalam keadaan pencarian, kemungkinan meninggal dunia, dan masih ribuan orang menderita luka-luka. Oleh karena itu, di SMP, SMA, dan SMK untuk menghimpun dana sesuai dengan kemampuan kita itu dalam rangka membantu saudara kita yang sedang kena musibah di Cianjur. Insya Allah nanti orang yang berinfak dengan suatu infak, bersedekah dengan suatu sedekah, niat dengan niat mencari Allah Subhanahu wa taala, akan ditempatkan pula di dalam naungan yang tidak naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya harapkan pertemuan ini merupakan cikal bakal untuk berfastabiqul khairat. Saya lihat di depan sudah banyak hadiah-hadiah untuk para juara, itu bagus sekali. Konsep Al-Qur'annya namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu diperintahkan oleh Al-Qur'an. Untuk ke depan bukan hanya guru, tapi setiap siswa nanti, setiap sekolah maksud saya, itu perlu ditingkatkan. Sering dalam event-event tertentu saya menganjurkan sekolah Muhammadiyah harus unggul secara nasional dan internasional. Yang pertama ada hafalan Al-Qur'annya 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Kemudian gurunya juga harus memiliki hafalan Al-Qur'an. Ya, semua guru, bukannya guru ke Muhammadiyah, Al-Islam dan ke Muhammadiyah, tapi semua guru, semua bidang studi harus ada hafalan Al-Qur'an. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala dari kiamat akan menanyai, coba baca ayat-ayat Al-Qur'an yang waktu kamu di dunia suka baca dan suka hafal. Ikro wartaki, baca dan naik terus derajatnya di surga. Jadi kalau yang hafal 10 ayat derajatnya 10 tingkat, beda dengan yang tidak hafal. Kalau yang 50 ayat hafalnya berarti derajatnya beda 50 tingkat dari yang tidak hafal. Kalau yang 100 ayat berarti tingkatnya 100 tingkat, bedanya dengan yang tidak hafal. Oleh karena itu saya instruksikan kepada seluruh guru Muhammadiyah dan seluruh pimpinan amal usaha Muhammadiyah untuk mulai menghafal Al-Qur'an. Yang kedua, salah satu indikator kualitas pendidikan Muhammadiyah adalah IT, kuasai IT, Information and Technology, baik guru maupun siswa. Yang ketiga, bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya. Kemudian yang keempat matematik, ya. Matematik harus dikuasai, dasar-dasar matematik. Tambah lagi sekarang karena kecenderungan di Indonesia dan juga di dunia itu ada lomba robotik. Saya harapkan kepada seluruh amal usaha untuk mengadakan tim robotik. Kalau perlu kita mengundang dari luar, gurunya kita bayar secara profesional. Ya, mulai dari SD bisa, SD, SMP, SMA, SMK. Ada tim khusus robotik dan dalam kejuaraan nasional ikutkan dalam kejuaraan robotik. Insya Allah itu akan meningkatkan nama baik Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebagai guru, saya himbau saya instruksikan kepada semua guru, baik di SD, SMP, SMA maupun SMK, yang pertama, manusiakanlah anak didik kita. Manusiakanlah anak didik kita. Dalam arti yang pertama, do not underestimate all your students. Jangan meremehkan siswa kita. Hargai setiap individu siswa. Jangan takut tidak berwibawa. Kadang-kadang guru suka takut tidak berwibawa. Akibatnya dia bertindak jaim, jaga image, nggak perlu. Kewibawaan itu akan secara otomatis akan lahir. Ya. Jadi prinsipnya adalah semua orang, semua individu tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan. Oleh karena itu kita sebagai guru harus menghargai siswa. Kalau misalnya dari 100 item, 99 item itu jelek semuanya, yang bagus hanya 1 item, misalnya pakaiannya rapi, puji pakaian yang rapi tersebut.
Datang dia selalu terlambat, mengerjakan PR selalu terlambat, bahkan tidak mengerjakan sebaiknya, lupakan saja itu. Tapi dia berpakaiannya rapi, angkat dia dari segi pakaiannya. Nah, ibu atau bapak suka sekali cara kamu berpakaian. Dalam ibu atau bapak kepentingan saya. Jadi besok saya akan berusaha lebih baik lagi. Kemudian di antara kita juga saling menghargai, saling memuji, tapi jangan keterlaluan ya. Tapi dengan catatan tidak pencitraan, gitu kan? Itu yang singkat dulu. Kemudian kalau ada masalah, semua individu, baik bapak guru maupun pimpinan bangsa itu punya masalah. Kata ahli psikologi, kalau ahli ilmu jiwa, put all your problems under your feet. Taruhlah masalah di bawah telapak kaki. Jangan ditaruh di otak, ya. Jangan ditaruh di kepala, sehingga masalah itu ringan terasa. Don't put all your problem on your head, but put on under. Taruhlah semua masalah di bawah. Artinya semua masalah itu ada. Allah tidak mungkin menguji kita di luar kemampuan kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada contoh. Cuman kita harus waspada bahwa ini semuanya ujian. Terimalah dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, kita mengajar, bapak dan ibu guru mengajar harus dengan hati, harus dengan ikhlas. Niat kita adalah hanya mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya ada dua syarat untuk diterima amal perbuatan kita. Yang pertama harus ikhlas, hanya mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ittiba, mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengajar, tapi niatnya hanya melaksanakan tugas saja, itu tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajar harus karena mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam segala pun apapun yang kita lakukan, dasarnya pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk upacara pada pagi hari ini kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yakni bersilaturahim. Dimana tadi saya katakan bahwa nilai dari silaturahim itu adalah akan ditempatkan oleh Allah pada naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian sambutan dan sekali arahan dari saya bersama pimpinan dari Muhammadiyah Kota. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Nasrullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.